Shalom saudara, bersama saya kembali Paulus Eskinardi dari JBN Ministries Yogyakarta. Saudara, kalau kemarin kita bahas mengenai salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus dan malaikat Tuhan yang mendampingi kami dalam pelayanan, maka kali ini saya akan membahas satu pengalaman tentang bagaimana melayani orang yang sedang dalam keadaan koma. Dan kebetulan pada waktu itu tahun 2003 awal, saya dihubungi pagi-pagi oleh salah satu orang hamba Tuhan dari Jakarta untuk diminta melayani satu orang yang sedang kena sakit stroke sehingga berada dalam posisi koma waktu itu. Nah, saya datang ke rumah sakit, yaitu tepatnya Rumah Sakit Panti Rapih di Yogyakarta. Saya waktu itu berpikir bahwa orang ini adalah seorang Kristen, tapi ternyata waktu saya bertemu dengan istrinya, dia beragama Buddha. Sekeluarga itu mereka Buddha. Tapi suaminya ini yang kena stroke ini dan dalam keadaan koma, itu mengenal satu orang pendeta di salah satu gereja di Yogyakarta. Kemudian singkat cerita, saya langsung menghampiri orang ini. Masih cukup muda, sekitar usia 40 tahun dan badannya cukup tegap. Baik sebenarnya kondisi kelihatan tubuhnya secara fisik, tapi dia koma. Jadi saya langsung memperkenalkan diri saya dengan berbisik di telinganya. Saya katakan, saya Paulus dari JBN Ministries. Saya akan berdoa, memimpin doa untuk supaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan demikian saja. Ikuti perkataan saya dari dalam hati. Saya katakan, saya mengaku segala dosa dan kesalahan saya selama ini, dan saya minta ampun. Saya membuka hati saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya dalam hati saya bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan saya diselamatkan, saya dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Dan saya dipindahkan dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan sorga. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan demikian. Itu adalah apa yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, berdasarkan kesaksian istrinya bahwa suaminya ini setelah saya tinggal keluar dari rumah sakit tersebut, istrinya menyatakan bahwa suaminya itu membuka matanya dan tersenyum kemudian meninggal dunia. Saudara, itu indah sekali. Saya benar-benar mengucap syukur bahwa selama di kota Yogyakarta ini saya sudah 6 orang yang saya layani, dan ada yang meninggal dunia saat itu, ada juga yang 3 hari. Dan yang terakhir, yang ke-7 itu di Jakarta. Kebetulan salah satu itu adalah oma dari teman anak saya. Dan omanya ini sudah berkali-kali masuk keluar rumah sakit dan sudah menghabiskan uang banyak sekali, sampai miliar katanya. Dan saat itu dia berada di salah satu rumah sakit dalam keadaan koma. Sudah 1 minggu koma. Dan saya datang ke rumah sakit itu bersama istri saya, sama seperti yang saya lakukan. Seperti biasanya, saya menghampiri dan berbicara di telinganya oma ini. Saya memperkenalkan diri, saya pimpin pengakuan iman. Terus kemudian setelah beramah-tamah dengan pihak keluarganya, 3 hari kemudian omanya ini dipanggil Tuhan. Indah sekali, saudara, apa yang kasih karunia Tuhan Yesus itu bagi setiap orang yang dikasihinya, itu diberi kesempatan untuk menerima pengakuan iman dan melepaskan segala ikatan dosa pelanggaran yang pernah dilakukan di masa lalu. Saudara, ini penting untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk orang tua kita, maupun segala hal yang berhubungan dengan pentingnya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kita pimpin dalam pengakuan doa iman, firman iman. Baik, saya lanjutkan mengenai kesaksian yang saya bisa berikan tentang
melayani orang yang dibaptis Roh Kudus tapi terikat roh-roh jahat. Saudara, satu kali saya didatangi teman saya di Jogja dan dia menceritakan tentang sepupunya yang juga laki-laki, dan sepupunya ini oleh karena hal yang salah dia lakukan, dia menerima jimat dari seorang dukun. Tapi jimat ini ditelan, artinya ada di dalam perutnya, di dalam pencernaannya. Nah, hari itu sudah malam, saya ajak mereka pergi ke rumah doa di Emalta, yaitu di daerah Kaliurang di Yogyakarta Utara. Dan saya memimpin sebelumnya dalam firman, sharing firman kepada sepupu sahabat saya ini. Dan kira-kira sekitar jam 1 pagi saya mulai memimpin di dalam pengakuan dosa, pengakuan iman. Dan tiba-tiba sepupu sahabat saya ini manifestasi dan dia jatuh terlentang, ya. Terus kemudian dia terbalik dengan perut di bawah dan berputar seperti gasing, berputar terus seperti itu. Dan saat itu saya menghampiri dia, langsung dia berdiri, dia mencelat seperti ahli silat begitu, dan dia berusaha untuk menendang ke arah perut saya. Tapi malaikat Tuhan yang mendampingi saya itu melindungi saya, sehingga orang ini terpental jauh, kira-kira sekitar 2-3 meter, terpental jauh sekali tanpa saya sentuh. Kemudian dia lari, dan saya kejar, dan saya berusaha mencipratkan air yang sudah saya doakan, dan dia jatuh terlentang di area panggung dalam keadaan terlentang dan matanya melotot seperti orang yang koma. Ini bahaya sekali karena roh jahat yang mengikat dia itu betul-betul membelenggu, mengikat, sehingga dia nggak bisa bergerak dan seperti dalam keadaan koma. Bahaya sekali karena kalau sampai nggak mengerti mengenai cara melepaskan ikatan ini, dapat dipastikan pihak rumah sakit juga melakukan pemeriksaan tanpa ada suatu gejala penyakit apapun, dan tentunya bisa berakhir tragis, ya. Itu sebabnya penting dan harus benar-benar memahami, melayani pelepasan untuk orang-orang yang terikat kuasa jahat ini. Dan saat itu saya meneteskan air yang sudah saya doakan ke arah mulutnya yang agak terbuka sedikit, dan saya pimpin dalam doa pengakuan dosa untuk melepaskan ikatan perjanjian dengan roh jahat melalui jimat tersebut. Dan saya pimpin firman iman Roma 10:9-10, dan sampai saat itu kemudian dia memuntahkan darah keluar dari mulutnya dan dia terlepas. Saya pimpin lagi pengakuan lagi sampai dia berteriak haleluya, dan Roh Kudus membebaskan, melepaskan orang tersebut dari segala jerat ikatan belenggu yang jahat. Saudara, berhati-hatilah dalam segala kehidupan dan janganlah sampai tersesat mengikuti cara-cara ritual dari yang jahat, entah itu dari dukun, paranormal, maupun dari segala orang-orang yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan, keberhasilan, kekayaan, jodoh, dan lain sebagainya, termasuk air-air yang dianggap keramat. Berhati-hatilah karena kuasa jahat selalu masuk melalui media, entah itu air, minyak, jimat, maupun benda-benda lainnya, susuk. Berhati-hatilah dan jauhilah pergaulan dari orang-orang yang berniat seperti itu, membelenggu saudara melalui roh-roh jahat tersebut. Baik saudara, saya akhiri, sampai berjumpa kembali. Shalom.